Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Sambil kita niat iktikaf di rumah Allah yang mulia ini, mari pada subuh yang berbahagia ini kita memahami kebenaran, bukan mencari kebenaran. Itu ada beda. Memahami kebenaran tentu dia ada metode, ada cara, ada manhaj. Di dalam kajian-kajian ilmu pengetahuan, fungsi ilmu itu ada 5 macam. Pertama, fungsi ilmu adalah litabayyun. Setiap ilmu baru disebut sebuah ilmu bernilai ilmiah, dia harus mampu dijelaskan. Kalau kebenaran logika itu 1.000.000 manusia 1.000.000 logika. Pertanyaan mana yang kita pegang? Si A dengan si B berbeda-beda. Fungsi ilmu kedua adalah merupakan klasifikasi atau klarifikasi. Dia ada kotak masing-masing. Bicara ilmu fisika dengan metafisika dia beda. Maka di akademik, di kampus kenapa ada jurusan? Itulah untuk memahami klasifikasinya. Ini jurusan matematik, tentu metodenya banyak tentang matematik. Ini bahasa Inggris, tentu grammarnya bahasa Inggris, Inggrisiyah. Ini berbicara bahasa Arab, Arabiyah, dan seterusnya. Fungsi ilmu ketiga adalah bersifat sistematis, dia tersistem dia. Sebuah ilmu baru disebut ilmiah. Untuk mencapai kebenaran harus tersistem dia. Ini sebuah bangunan umpamanya, ketika masih terpisah, bangunannya belum tersusun dengan rapi pada topoksi masing-masing, itu tidak disebut ilmiah karena belum tersistem. Bahan bangunan ini umpama semen masih di Lunga, besi masih di Medan, atap genteng masih di Jakarta, kayunya masih di Lamteba, pasirnya masih di Indapuri, dan seterusnya. Lalu kita bawa ke sini, lalu kita kumpul. Apakah disebut sebuah bangunan? Tidak, karena belum sistematis. Lalu tersistemnya bagaimana? Kita fungsikan, atap berada di atas, jendela berada di samping, keramik lantai berada di dalam, di atas tanah. Lalu kita pisah, atapnya, topoksinya kita balik, jendela kita letak di atas, atapnya berada di samping. Apakah disebut sistemik? Kan tidak. Sebuah pengetahuan, memahami pengetahuan yang benar harus memiliki manhaj, metodologinya. Hari ini orang mencari kebenaran menggunakan logikanya. Bagaimana mendapat kebenaran hakiki? Inilah nanti kita bagaimana menggiring memahami syariat dengan sistem konvensional nanti. Orang hari ini masih berkata, ya sama sajalah ekonomi syariat dengan ekonomi konvensional, ekonomi kapitalis. Kalau ini masih berpikir, masih berkata sama, bagaimana mungkin sama syariat Allah dengan syariat manusia? Bagaimana mungkin sama hukum ardi dengan hukum samawi? Bagaimana mungkin sama penghuni surga dengan penghuni neraka? Bagaimana mungkin sama para kafirun dengan para muslimun? Allah sendiri berkata, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan pernah sama calon-calon penghuni surga dengan penghuni neraka. Maka di dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimat 3 kalimat panggilan. Ya ayuhan nas, bersifat universal, global, masuk seluruh, namanya insaniyah. Maka disebut dengan ukhuwah insaniyah. Itu tidak melihat ras, suku, bangsanya, yang dilihat adalah manusianya. Tetapi ketika Allah mengatakan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir,
Inilah untuk membedakan mana yang beriman dengan tidaknya. Kalimat ketiga Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, untuk membedakan dengan yang tidak beriman. Hari ini mereka menggunakan logika mengatakan semua agama sama. Kemana ayat ini kita bawa? Dalam Al-Quran Allah ulang kalimat kafirun 525 kali. Boleh baca, boleh teliti. Begitu pentingnya kalimat di dalam Al-Quran. Jadi jika ada orang mengatakan semua agama sama, orang beriman dengan tidaknya sama, ini aneh. Untuk apa hukum? Kalau kita katakan semuanya sama, bagaimana mungkin sama orang jahat dengan orang baik? Bagaimana mungkin sama orang dihukum dengan tidak dihukum? Bagaimana mungkin sama orang terduga dengan tak terduga? Inilah fungsi hukum. Harus ada penjelasan-penjelasan dan ketegasan dalam fungsi hukum. Fungsi ilmu keempat, nanti kita masuk satu persatu, yaitu sintesis, antitesis. Ada masalah, ada solusi. Islam adalah agama solusi. Setiap masalah ada solusi. Ketika dunia berkembang, metodologi terus berkembang. Substansi agama tidak pernah berubah. Yang berubah adalah ilat. Al-hukmu yadurul ma'al ilat wujudan wa adaman. Ketika dunia berubah, berubah metodologi, berubah cara. Tujuannya, substansinya adalah sama, bagaimana memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada memahami kebenaran. Di dalam kajian epistemologi, dia dalam memahami pengetahuan dibagi 3 cara. Ada tahapan namanya bayani, ada burhani, ada irfani. Dalam agama dibagi 3 hukum. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum hakikat. Hukum adat, hukum hakikat dan akal tidak boleh dicampur. Inilah Al-Quran tadi mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan Anda campur kebenaran-kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqa. Kenapa Anda menyembunyikan kebenaran-kebenaran itu? Wa antum ta'lamun. Padahal kamu itu mengerti, orang-orang yang beriman. Oleh para yang berbeda akidah atau disebut dengan orang-orang kafir, dia tetap tugasnya adalah menghancurkan agama kita. Ini tugas mereka. Kalau kita pelajari di dalam berbagai teori-teori politik, itu ada namanya hidden mission, ada misi terselubung daripada mereka, ada namanya nanti invisible hand, ada tangan-tangan si jahil yang merusak bagaimana gerakan-gerakan Islam, sehingga dia takut karena konsep dalam Islam itu adalah universal, dia bersifat lengkap. Maka ketika kita orang Islam melakukan sesuatu, konsep Islam adalah jelas. Pertama, kalau kita melakukan hubungan manusia dengan manusia, itu disebut ukhuwah basyariyah. Selama hubungan kita dengan manusia tidak ada masalah, silakan berhubungan. Ekonomi, muamalah, hubungan politik dan seterusnya, selaku manusia, silakan. Maka di dunia lahirlah persyarikatan bangsa-bangsa, itu bentuk ukhuwah insaniyah. Al-Quran menjelaskan ya ayuhan nas. Tapi ketika kita bernegara, negaraan, sampai 300 negara di dunia ini, tentu konsep negara beda-beda. Indonesia menganut 4 pilar negara Republik Indonesia. Ada konstitusi Undang-Undang 45. Ada namanya Pancasila. Ada namanya NKRI. Ada namanya Bhinneka Tunggal Ika.
Bagi Indonesia itu penting karena dari Sabang sampai Merauke adalah karakter manusia, suku, budaya, pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke berbeda. Maka butuh pilar negara mempersatukan konsep bernegara. Itulah namanya ukhuwah wataniyah. Agama apapun dia, ketika berbicara negara kita sama untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Tapi ingat kalimat ukhuwah yang ketiga disebut ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah inilah bicara keyakinan. Ketika bicara keyakinan, inilah yang disebut di dalam undang-undang negara, toleransi umat beragama. Tidak ada toleransi dalam beragama. Ini beda. Kalau toleransi umat beragama diatur dalam pasal 29 ayat 2 agar Indonesia ini salah satu fungsi negara wajib menciptakan stabilitas bangsa. Kalau begitu Indonesia karena negara banyak agama, maka perlu diatur berapa agama yang berhak berbicara di negara ini. Yang diatur oleh negara ada 6 agama. Islam agama mayoriti, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Ingat, lakum dinukum waliyadin. Itulah pasal 29 ayat 2 tentang keyakinan jangan dicampuri. Yang ada adalah toleransi, maknanya menghormati bukan mencampuri. Hari ini ketika dunia terus berkembang karena saat-saat kepentingan-kepentingan tertentu, agama tidak lagi dianggap sebuah nilai sakral, maka agama makna toleransi dialih maknanya toleransi umat beragama menjadi percampuran. Padahal toleransi umat beragama adalah menghormati, bukan mencampuri. Tidak boleh kita nodai. Terbukti di negara ini, kalau Anda Katolik, Anda punya Tuhan Anda Trinitas, silakan keyakinan Anda, tidak diganggu. Tapi kami Muslim memiliki kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alam ini ada yang desain, alam ini ada yang pemilik. Walillahi mulku samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allahi melekehi, makhluke nehe melekehi. Alam ini milik Allah, Allah yang mengatur. Walan tarda angkal yahudu walan nasara. Itu bicara misi. Dalam Injil Yohanes juga disebutkan pasal 1 ayat 3. Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 6. Dalam Injil Markus pasal 28 ayat 19. Terhadap misi mereka mengatakan amanat agung. Dalam Islam disebut ayat-ayat dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tidak boleh kita campuri. Itulah kalimat wala talbisul haqqa bil batil. Jika ada orang mengatakan semua agama sama, berarti dia telah mencampur adukkan kebenaran-kebenaran dalam kebatilan. Ini bahaya. Inilah lahir ini paham liberalisme terus berkembang. Paham sekularisme, polarisme agama yang ingin agama dianggap adalah sama. Ini bahaya secara konstitusi, bahaya secara bernegara, lebih bahaya lagi di dalam bidang akidah. Orang tidak tahu lagi memilih akidah mana. Maka Islam lahirlah namanya konsep syariah. Di dalam syariah ada 6 tujuan syariah. Pertama, hifdzuddin, wajib kita lindungi agama. Kenapa pernikahan beda agama dilarang dalam agama kita? Karena tujuan agama wajib melindungi keturunan. Pertanyaannya, seandainya anak lahir ke dunia ini, pertanyaan anak siapa? Agamanya apa? Kalau ayahnya Muslim, mamanya Kristen atau sebaliknya.
Lalu dalam akad nikah siapa yang kita pegang? Islam mengatur pernikahan lewat kuah pencatatan nikahnya. Yang menikah adalah wali ayah kandungnya, wali mujbir. Walaupun nanti ada wali nasab, ada wali am. Di dalam agama selain Islam, pernikahannya di catatan sipil. Kan beda. Oh, jika ada orang berkata karena satu Muslim, satu Kristen menikah di catatan sipil, berarti kita telah mengakui bahwa si Islam ini sudah masuk ajaran Kristen karena dia tidak menikah secara Islam. Islam pernikahannya jelas, ada saksi, ada wali, ada ijab, ada kabul, ada syirat. Bagaimana dalam agama yang lain? Coba lihat seluruh Indonesia. Indonesia merdeka 1945 sampai hari ini, pernahkah kita mendengar ada kantor urusan agama Katolik? Pernahkah kita mendengar ada kantor urusan agama Konghucu? Tidak. Kenapa? Mereka tidak bisa menyusun instrumen-instrumen hukum. Delik-delik hukumnya sama lengkap seperti Muslim. Kita jelas siapa yang boleh menikah dengan siapa yang tidak boleh nikah, apa syarat nikah, apa rukun nikah, ada lafaz nikahnya, siapa saksinya, siapa walinya, syahidaini adilaini, syarat saksi harus adil. Apa diatur oleh agama mereka? Apakah mereka tidak iri? Kenapa Muslim ada kantor urusan agamanya, kenapa Katolik tidak? Karena tidak mungkin lengkap. Suatu saat beberapa puluh tahun yang lalu pernah beberapa tokoh mereka datang kepada Kementerian Agama, minta, Pak Menteri, kami berikan sebagaimana Muslim untuk mencatat kami sebagai kantor KUA kami. Apa kata Pak Menteri? Kalau Anda siap silakan. Apakah Anda siap instrumen hukumnya sama seperti orang-orang Islam? Mana syaratnya, mana walinya, mana rukun nikahnya? Apa lafadznya? Tidak ada. Islam mengatur semua sisinya. Maka ukhuwah Islamiyah tidak boleh kita campuri. Maka pernikahan beda agama, kenapa haram? Karena untuk menjaga agama, di dalamnya adalah hifdud din dan hifdun nasab, menjaga keturunan. Ada imbas dan konsekuensinya. Ketika beda agama, yang menerima harta warisan siapa? Karena dalam Islam ada 5 golongan yang tidak boleh menerima harta warisan. Contoh, ayahnya Muslim, anaknya kafir, boleh nggak menerima harta warisan? Kan tidak. Kedua, bagaimana akidah anak ini? Fungsi ayah adalah ku ampusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu, anakmu dari api neraka. Sedangkan beda agama, beda Tuhan. Beda agama, beda ritual. Beda agama, beda instrumen cara beribadah. Kita Tuhan kita Allah. Mereka menganggap Yesus sebagai Tuhan. Kita mengatakan Yesus bukan Tuhan. Mereka mengatakan Tuhan. Pilih yang mana? Bingungkah anak kita? Pasti bingung. Kita pelajari dalam akidah Islam. Lihat surat An-Nisa ayat 157. Allah berfirman, wa qaulihim inna qatalna Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa putra Maryam adalah Rasul Allah. Lalu bagaimana Nabi Isa yang mereka menyebutkan Yesus Kristus? Apakah benar dibunuh? Apakah benar disalib? Allah berfirman sebagai jawabannya, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nabi Isa tidak pernah disalib. Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Kenapa di dalam Kristen pecah menjadi 2? Ada Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Protestan asal kata protes. Kenapa ketika terjadi pengumuman pada masa Kaisar Romawi saat itu Raja Herodes, Isa Al-Masih dikejar.
Ketika dikejar oleh kelompok pemuda, pecah dua kelompok. Ada mengatakan yang ditangkap adalah Isa, ada mengatakan tidak. Mereka berkata, wahai Tuan Raja, kalau yang ditangkap dibunuh itu Isa, mungkinkah anak Allah bisa dibunuh? Mungkinkah Allah Tuhan kita bisa dibunuh? Sangat hina. Tidak mungkin. Kami tidak terima, kami protes. Itulah kemudian lahirlah Kristen Protestan. Protes dia. Maka sebagai bukti di Indonesia dilegalkan oleh negara Republik Indonesia. Bulan 4 yang lalu wafat Isa Al-Masih Yesus Kristus. Bulan 5 kemarin tanggal 26 hari Kamis libur. Kenapa? Kenaikan Isa Al-Masih Yesus Kristus. Kenapa? Satu Tuhan dua dimensi. Apa mungkin dia Tuhan, dia manusia? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak mungkin dia manusia, dia Tuhan, tidak mungkin bergabung. Bagaimana mendidik anak kita kalau perkawinan beda agama boleh? Satu mengatakan Tuhan Yesus, satu mengatakan Yesus bukan Tuhan. Apakah anak kita tidak akan bingung? Dia mencari kebenaran apa? Belajar apa? Metode apa yang dia gunakan untuk mencari kebenaran-kebenaran? Maka memahami kebenaran butuh sumber asli. Mana sumber aslinya? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Maka Nabi memasarkan kepada kita dua hal. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatir rasul. Aku meninggalkan kepada kalian dua macam, kitab Allah dan sunnah Rasul. Untuk memahami kitab ini, memahami sunnah ini, itulah namanya butuh memahami kebenaran. Di dalam Al-Quran butuh 12 cabang pengetahuan baru bisa kita paham Al-Quran itu. Ada namanya ilmu asbabun nuzul, ada namanya nasah wal mansuh, ada namanya ayat-ayat makiyah, ada namanya ayat-ayat madaniyah, ada namanya gharibul Quran, ada i'jazul Quran. Harus dipelajari. Kalau ini kita tidak paham, bagaimana mengatakan firman ini begini maknanya? Orang mencari kebenaran menggunakan logika. Menurut dia begini, asbabun nuzul tidak. Inilah salah satu kekacauan hari ini, karena orang mencari kebenaran menggunakan logika. Di dalam kajian epistemologi, kebenaran falsafah ada dua unsur, beda dengan kebenaran agama. Kebenaran logika memiliki dua instrumen. Pertama ada pernyataan, kedua ada kenyataan. Kalau dua unsur ini ada, menurut logika, ilmu logika, kebenaran itu adalah benar menurut logika. Contoh, misal orang berkata, di bawah meja ini ada 5 kotak aqua. Pernyataan ada. Apakah tentu kebenaran itu pasti? Belum tentu. Bisa ya, bisa tidak. Kita kaji dulu. Oh, rupanya di dalamnya ada 5. Benar pernyataan. Rupanya sebaliknya di dalamnya ada 3, berarti pernyataan salah. Kenapa? Tidak sesuai dengan fakta. Maka kebenaran logika tidak disebut kebenaran karena tidak ada sesuai dengan fakta. Nah, pertanyaan agama, apakah agama bisa dikaji dengan lewat dunia fakta, sedangkan agama bicara alam gaib? Mana contohnya? Rukun iman kita 6 perkara. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi amantu billah. Percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, percaya kepada kitabnya Allah. Pertanyaannya adalah, siapa yang sudah berjumpa dengan malaikat? Apakah enggak ada malaikat? Apakah tidak ada benar malaikat? Di mana kampung malaikat? Siapa yang tahu? Nomor HP malaikat tidak ada. KTP malaikat enggak ada. Di data penduduk malaikat tidak ada.
Email malaikat tidak ada, di TV tidak pernah muncul, di Facebook tidak pernah ada, di WA tidak pernah ada. Apakah tidak ada malaikat? Secara logika, kebenaran malaikat tidak ada. Berarti keliru secara falsafah. Kebenaran agama karena ada firman amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadrihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kebenaran-kebenaran logika memiliki keterbatasan karena alatnya adalah akal, objeknya adalah alam, sedangkan iman adalah tembus pada wilayah metafisika. Bagaimana memahami kebenaran ini? Tentu lewat metodologi tadi. Ada enggak tentang malaikat dalam Al-Quran? Ada. Kalau begitu tugas kita wajib enggak beriman dengan hukum Allah, kitab Allah? Wajib. Mana bukti firman itu tidak pernah salah? Allah sebutkan dalam Al-Quran, Alif Lam Mim wallahu bimuradih. Mananya Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalam Al-Quran itu tidak ada cerita ragu di dalamnya, pasti. Kenapa firman Tuhan itu pasti? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Karena sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan logika kebenarannya sumbernya manusia. Bagaimana manusia bisa mencerna Tuhan sedangkan manusia memiliki keterbatasan dalam hidupnya? Allah di luar alam, Allah bukan alam. Bagaimana mungkin alam berpikir kepada bukan alam? Di situ dalam Islam butuh keimanannya. Maka dalam metode ilmu tadi disebut adalah irfani. Sesuatu yang tidak ditemu oleh logika ada pada hatinya. Inilah tidak semua orang akan paham. Orang kafir banyak cerdas, tapi kenapa tidak beriman? Banyak orang-orang yang cerdas di dunia akademik, tapi kenapa tidak beriman? Khatamallahu ala qulubihim. Allah belum buka hati mata hatinya, sehingga kebenaran-kebenaran firman belum terkuat. Tapi ketika para pencari melihat, memahami metodologi yang benar, akhirnya menemukan hidayah, asbab hidayah. Kita lihat sebagai contoh, seorang ilmuwan ahli tulang manusia, disebut dengan arkeologi. Salah satu namanya Murul Bukhel dari Prancis. Dia ahli ilmu tentang tulang manusia. Pada 1976 dia mengkaji tentang bagaimana Fir'aun tidak busuk. Hanya kalau kita datang ke Mesir, itu adalah sejarah tempat destinasi pariwisata yang paling digemar adalah tentang tubuh Fir'aun. Itu tubuh Fir'aun telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Pertama surat Al-Baqarah ayat 50, kita lihat sejarah Fir'aun ketika mengajar Nabi Musa. Wa idh farakna bikumul bahra fa anjaynakum wa aqraqnakum ala fir'auna wa antum tandurun. Ketika Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan serdadunya, lalu Musa lari-lari sampai ke pinggir laut, kata Allah, hampir Musa kedapatan dengan Fir'aun, maka Allah berfirman, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Maka di depan menjadi air, lalu Nabi Musa terus lari. Tiba-tiba di tengah laut hampir Nabi Musa ketangkap. Allah berfirman kembali, wahai Musa, lemparkan tongkatmu ke belakang. Maka di belakang jadi air kembali, tenggelamlah Fir'aun dan serdadunya. Musa selamat. Apakah Musa dan serdadunya hancur semua? Ya, kecuali Fir'aun tidak hancur. Kenapa tidak hancur? Allah berikan bukti kekuasaannya. Allah jawab dalam surat Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini aku awetkan badanmu, hai Fir'aun,
agar orang-orang setelahmu paham betul siapa dirimu. Sampai hari ini Fir'aun masih ada. Fir'aun itu bukan nama orang, itu nama kerajaan. Orang Mesir menyebutkan Ramses I, Ramses II, sampai Ramses X. Fir'aun yang Allah cerita dalam Al-Quran adalah Ramses II, Fir'aun II. Oleh ahli kitab mengkaji dalam Bibelnya, Holy Qurannya, dia kaji. Akhirnya dia bingung, kenapa Fir'aun itu tidak busuk? Tubuhnya masih awet sampai sekarang. Secara ilmiah tidak mungkin, dulu tidak ada kulkas. Oke lah, sekarang misalnya kita datang ke Medan sudah 15 tahun yang lalu, Pardede mati. Sekarang masih diawet di dalam kulkas. Kalau kita datang ke Cina 35 tahun yang lalu, Raja Cina itu masih di Padang, itu di tempat kulkas yang tinggi, itu masih nampak jenazahnya, itu dimasuk dalam kulkas. Dulu kan tidak ada kulkas, kenapa Fir'aun tidak busuk? Nurul Bukhul ini profesor ahli tentang arkeologi tentang manusia, dia kaji, dia tidak menemukan jawabannya dalam dunia ilmiahnya. Akhirnya dia panggillah semua pakar-pakar agama. Akhirnya dia panggil dari Muslim. You Muslim? Yes. Bagaimana pandangan agama Anda terhadap kejadian ini? Apakah ada jawaban di agama Anda? Muslim ini berjawab, wahai Tuan Profesor, itu gampang jawaban di agama kami. Dia bacalah surat Yunus ayat 92 tadi. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Akhirnya profesor itu masuk Islam, ya. Inilah mencari kebenaran lewat pemahaman-pemahaman kebenaran, itulah metodologinya. Hari ini Indonesia adalah negara banyak agama. Hukum di Indonesia bukan satu hukum dasar, bahan hukumnya disebut negara sipil law. Negara sipil law adalah bahan hukumnya adalah dari banyak bahan hukum. Ada dari agama, ada dari sosial, ada dari adat, ada percampuran dari Eropa, dari Belanda, diaduk menjadilah hukum Indonesia. Inilah negara sipil law. Maka kalau kita lihat dasar hukum apakah yang diberlaku di Indonesia? Hukum agama? Bukan. Hukum kafir? Juga bukan. Hukum Katolik? Bukan. Hindu? Bukan. Hukum apa juga di Indonesia? Hukum bukan-bukan. Dari bukan-bukan menjadi ya. Itulah negara sipil law. Disinilah kita katakan butuh 4 pilar tadi. Ukhuwah wataniyah. Tidak akan pernah sama tentang pilar negara bangsa antara Indonesia dengan Malaysia, Malaysia dengan Brunei, Brunei dengan Eropa, Timur Tengah dan lainnya. Kenapa? Karakter historis geografis bangsa berbeda-beda. Oleh karenanya memahami kebenaran itu penting. Jangan hanya mencari kebenaran. Apa beda berikutnya? Orang mencari ikan, tentukah akan mendapat ikan? Kan belum tentu. Honeja ulaud pubut ya mitangkut. Tentang merompak angkut. Dalam laut nangkut kan? Tapi ketika dia gunakan alat metodologinya memahami menyangkutnya ke bandacok. Menyata pakai kawe kiban. Itu kan metode memahami caranya. Di dalam Islam memahami kebenaran lebih penting daripada mencari kebenaran. Karena kalau memahami kebenaran punya metodologi. Demikianlah ekonomi syariah. Memahami kebenaran ekonomi syariah, kita lihat pada prinsip-prinsip syariah. Kebenaran tidak pernah berdiri sendiri. Tentu ada koneksitas, ada hubungan dengan lainnya. Dalam Islam ada 8 kategori. Beri salah satu adalah sedekah. Kenapa disebut sedekah? Sedekah asal kata benar. Benar nawaitu, benar sumber,
benar cara, benar objek, benar pemanfaatan, baru disebut sedekah. Kita balik hari ini. Seorang pencuri atau seorang mencari hartanya dari harta curian, lalu dia bersedekah, apakah disebut sedekah? Tidak. Kenapa? Caranya salah. Nyo kun mono, nyo sayang turun gatien jaya tak. Menyamanan tarampok bank sabo. Apakah uang rampokan itu disebut sedekah? Tidak. Kenapa? Tidak benar cara. Tidak benar sumber. Baru disebut sedekah harus benar sumber, benar cara, benar nawaitu. Kepada siapa kita berikan? Bukan. Sumber rezeki benar, kita jual kebun kita dari gaji kita, lalu kita berikan kepada tukang judi. Ini yang beli buntut kita berikan sedekah. Untuk apa? 200.000 agar Anda beli nomor togelnya. Apa disebut sedekah? Tidak, karena salah pemanfaatannya. Di dalam ekonomi syariah yang dilihat adalah cara benar, nawaitu benar, pemanfaatannya benar. Bukan hanya dilihat sisi bayar. Hari ini orang melihat apa beda ekonomi syariah benar, kan sama saja. Bagaimana mungkin sama, nilai pemanfaatannya beda, tujuannya beda. Kan hampir mirip, contoh kayak urung mecewek nggak urung mekawin. Urung menikah nggak urung mecewek, sama-sama tujuan atau nyancit. Pertanyaan hukum sama nggak? Yang menikah dengan yang pacaran. Ketika yang pacaran melakukan pekerjaan itu, namanya kan zina. Pekerjaan kan sama dengan orang suami istri. Kenapa beda bahasa? Beda cara, beda sumber, beda kaifiat, beda tujuan, beda nilai syariahnya. Orang yang suami istri disebut wata, disebut jima, hubungannya menjadi sedekah, menjadi ibadah. Yang berpacaran tanpa menikah disebut zina dan laknatullah kepadanya. Bagaimana seorang suami istri disebut sah? Karena ada akad. Maka dalam akad butuh saksi, butuh wali. Maka hakim bertanya, "Keban saksi kasah?" Ugalem payah ulang kembali karena lafaz. Jika ada orang berkata apalah sebuah lafaz, itu keliru dalam hukum. Karena hukum, kalimat hukum wajib baku. Kalimat hukum wajib pasti, tidak boleh samar-samar. Telah aku nikahkan anak kandung saya kepadamu Pulin bin Pulin dengan mas kawin sekian. Tunai. Dia menyauti, telah aku terima anak kandung bapa kepada saya Pulanah binti Pulanah dengan mas kawin 10 manyam mas tunai. Kiban saksi kabere. Dulu haram, sekarang menjadi halal. Kenapa? Karena akadnya. Di dalam sistem ekonomi syariah ada akad. Bagaimana mungkin kita samakan dengan sistem kapitalis? Bagaimana mungkin kita sama dengan sistem komposional? Inilah umat Islam harus cerdas cara berpikir. Cuman hari ini kenapa mudah bank komposional? Kita pahami sejarahnya. Bank BRI sudah 100 tahun yang lalu berdiri. Bank syariah cuma berapa tahun? Tentu orang modal banyak dengan modal sedikit ya beda dalam ekonomi. Orang jualan enceran dengan jualan grosir kan beda. Jualan grosir ini bisa dijual kalau kita hitung pernya Rp2.000. Orang jualan enceran 2.500. Kenapa? Ya beda. Beda modal, beda produk dia. Artinya konsumen ditarik langsung dari barang grosir dengan barang enceran. Oleh karenanya firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haqqa bil batil, jangan dicampuri antara kebenaran dengan kebatilan. Ini penting kita pahami. Jika orang masih berkata ekonomi syariah dengan komposional masih sama, berarti kita belum memahami syariat secara sempurna. Kalau kita belum paham, ya pahamilah. Jangan kita sebut sama manteng.
Monya sama hotame firman Allah, nyo syariat Allah. Ini hukum ardi, ini hukum samawi. Bagaimana mungkin sama? Maka kebenaran itu sampai di dalam sistem. Kiban cara peglih ba usurah urang mekat mi, nyata mekat mi buka. Nyothiyat alhat ino. Hana tarha. Yang mesti cerita contoh yang paling kecil. Bagaimana orang jualan mie itu disebut syariah, sementara darahnya tabuh dalam pinggan mie. Kan najis kan? Wate najis kan benak ati gob. Itu belum bersyariah. Kenapa belum suci? Karena syariah itu harus suci. Suci. Dalam najis ada 3 yang harus dihilangkan. Rasanya, baunya, dan warnanya. Matang mendarah, matang warna darah, matang bea. Berarti belum suci. Bagaimana disebut syariah? Cuma dulu kenapa syariat diawali dengan orang hanatub ule ya? Diawali dengan orang mecewek. Nyan karena di dalam teknis mana dulu yang mudah dikerjakan oleh WH. Maka sampai hari ini kenapa orang berzina belum bisa dieksekusi? Karena dalam zina memiliki instrumen yang sangat kuat. Dalam Islam baru bisa kita tuduh hukum zina orang jika ada 2 saksi bagi laki-laki, 4 saksi jika perempuan. Bagaimana mungkin dapat itu? Kan sulit. Kalau begitu untuk memudah, jangan dulu pasal zina, buat aja pasal khalwat. Kalau pasal khalwat atas nama berdua-dua sudah boleh ditangkap. Pemahaman ini, paradigma inilah yang berkembang di luar. Aneh di Aceh. Melaksanakan syariat tidak bersyariat. Apa alasannya? Sering kalau kami keliling Indonesia, pertanyaan itu hampir seluruh pertanyaan begitu. Kenapa di Aceh melakukan syariat tidak bersyariat? Contohnya apa? Masa orang berzina dicambuk 7 kali? Masa orang berzina ditanjuk 27 kali? Wahai saudara kami, itu yang dihukum bukan pasal zina, itu pasal khalwat. Kalau pasal zina nggak bisa kita hukum orang, nggak ada saksi, itu benar 100 kali. Yang dihukum 17 kali, 15 kali dan seterusnya itu pasal khalwat. Kalau pasal khalwat atas nama berdua-duaan di tempat sunyi boleh ditangkap. Baru mereka paham. Demikian juga Aceh adalah bahagian dari hukum negara Republik Indonesia. Maka konstitusi-konstitusi, undang-undang yang berlaku, bahagian leg generalis, Aceh merupakan leg spesialis. Maka hukum leg spesialis ini adalah bahagian dari hukum konstitusi. Maka menjalankan syariat Islam jangan ditakut-takutkan. Sah secara konstitusi. Kenapa sebuah hukum sah di negara Republik ini? Jika telah memiliki legal standingnya. Di dalam teori struktur hukum ada 3. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Sah secara hukum konstitusi. Semua itu telah dilalui oleh Aceh sebagai leg spesialis. Apalagi yang ditakutkan? Bicara ekonomi syariah sah secara konstitusi. Bicara tentang khalwat sah secara konstitusi. Semua diatur dalam negara ini. Kenapa kita ditakut-takutkan? Hanya paham-paham liberalisme lah, paham sekularisme lah yang menganggap itu semua adalah bahagian ketidakkemanusiaan. Kalau ini pertanyaan, kita balik bertanya, siapa manusia ini? Siapa pemilik manusia ini? Siapa pemilik alam ini? Kita lihat di dalam ilmu akidah. Fandur ila nafsika summan taqili lil alamil uyuwi summa sufli.
tajid bihi sun'an badi al-hiqami lakin bihi kama dalilul adami. Tinjau gata diri gata cukup mudah, tinjau langit tinjau bumi nyata Allah. Kita bertanya, ini tangan siapa? Tangan saya, mata saya, baju saya, semua punya saya. Pertanyaan saya itu siapa? Bukankah saya ini milik Allah? Kalau saya milik apa? Apakah hak saya menugur, melanggar hukum-hukum Allah? Bukankah ini perintah Allah? Ya, kenapa saya harus melanggar? Zina, wala takrabu zina, siapa yang larang? Allah. Kenapa kita mengatakan hak asasi? LGBT dilarang oleh agama, homoseksual, lesbian, kaum Nabi Lut. Kenapa hari ini sudah berwacana untuk melegalkan LGBT? Untuk apa fungsi perempuan dan laki-laki? Jangankan manusia, binatang saja sama jenis dia tidak mau. Cicak lumau betina, pupak dengan lumau betina, tim. Cok ashenang tim cewek. Tapi kenapa manusia laki dengan laki-laki mau dinikahkan? Aneh negara ini. Menggunakan logika apa? Apakah tidak kita paham di luar alam ini ada yang mendesain alam ini? The absolute God, Allah pemilik alam ini. Inilah kita berpikir, memahami syariat Allah, jangan mencari kebenaran. Memahami kebenaran itu penting lewat metodologinya tadi. Dalam hadis yang terakhir ada 14 cabang pengetahuan. Kenapa hari ini terjadi kekacauan di dalam dunia maya? Karena yang berbicara agama, yang mengupload agama, berita agama, orang tidak ahli agama. Lalu kita share. Akhirnya terjadi kekacauan. Berita hawa. Memahami agama adalah memahami sumber. Adapun manusia terus-menerus sebagai tukang syarah, sebagai fungsi ilmu tadi, ya silakan. Tapi substansi agama, hakikat agama, ajaran agama jangan dirusak. Kalau ini yang dirusak, apa yang terjadi? Fungsi negara, fungsi pemimpin negara adalah wajib menciptakan stabilitas bangsa. Baik sisi keamanannya, sisi pemahamannya, itu kewajiban negara. Maka ketika orang salah memahami, negara wajib bertanggung jawab, wajib mengarah kepada pembinaan agar dia paham mana metodologi pemahaman agama yang benar. Inilah mencari kebenaran, harus kita pahami ada perbedaan dengan memahami kebenaran. Jadi orang mencari ikan belum tentu dapat ikan, tapi ketika dia mencari, memahami metodologi, dia akan dapat ikan. Copeng 5,000, honeja, ya belum kematin 2 on. Merumpak ipatai. Tapi ketika tajak ke mawe, engket na dalam laut, hana tente merumpak aja. Jadi orang minta kebenaran kedro, dia tidak akan mendapat kebenarannya. Akhirnya terjadi kesesatan. Itulah agama. Jadi memahami kebenaran tidak berdiri sendiri, harus lengkap unsurnya. Jadi menyata pegah mono syariat, nyaur mekat syariat, buka. Monya hanagleh paki. Nyo piring tapu taho mandum. Nyan darah hinan paki. Nyo contoh yang paling toronyo. Ta semerah bak laundry kena. Juk baje bak laundry. Buka. Laundrynya kai petaho mandum. Buka menyamataho, okeylah baca katanya suci hana kanang iya mata. Monya luwa orang lain baca orang lain naik petaho kanan pergi. Suci mencariat lah. Kalau begitu wajib enggak memahami syariat bagi orang yang laundry? Wajib. Kalau tidak bercampur gimana semayang? Syarat salat suci daripada hadas besar, suci dari hadas kecil, bersih dari najis kecil, najis besar, dan najis pertengahan. Najis pertengahan. Benda kain yang baru suci dalam agama tidak boleh digabung
kecuali air lebih dari 2 kula. Man lambok laundry itu padukna. Pegah ada sembayang, pekan hana kucung, pekan hana sah sembayang. Padahal Allah telah memberi jawaban di dalam Al-Quran. Al-Ankabut ayat 45. Apa jawaban Allah? Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Hari ini kita lihat dia salat, dia sebagai pencuri, dia salat sebagai tukang fitnah, dia salat, dia yang memberitakan berita hawa. Apa yang tidak benar, salat atau perbuatan salatnya atau ayatnya. Ini sudah pernah ayat ini dihina oleh para orientalis, para misionari. Hei Muslim, Anda mengatakan salat ini mencegah kemungkaran, coba lihat yang mencuri siapa? Muslim, ayat ini tidak benar. Kenapa? Dia salat, dia mencuri, dia salat, dia korupsi, dia salat, dia tukang fitnah. Apa yang tidak benar, ayat atau salat? Kalau meyakini ayat yang tidak benar, ya kafir. Kenapa? Ayat tidak pernah salah. Yang salah, salat tidak benar. Artinya caranya, metodologinya, inilah butuh ilmu pengetahuan. Baik, karena waktu yang memisahkan kita, bermanfaat andanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.